Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Bapak sakit? Sehat. Ya. Selama bulan kemarin kita tidak bertemu ya karena saya mendampingi jamaah haji. Ustadz Ihsan masih di sana. Sudah di Madinah dan insya Allah pulang kalau nggak salah sekitar tanggal 20. Saya 2 minggu lalu sudah sampai di Indonesia. Terima kasih atas doa-doanya. Saya dan rombongan diberi kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan semoga kemabruran. Saya pun tak henti-hentinya selalu mendoakan Bapak Ibu yang sudah berhaji untuk menjaga kemabruran. Yang belum berhaji oleh Allah diberi jalan untuk berhaji, minimal berumroh, ya gitu. Karena haji itu sekarang yang mahal bukan sekedar biaya, Pak, tapi waktu menunggu. Untuk haji reguler kan 26 tahun. Ibu daftar usia 60. Maka dapat panggilan dari Kemenhaj untuk berangkat 60 tambah 20 genep 80. Boleh jadi pas dipanggil sudah beda alam. Ya. Tapi jangan berkecil hati, Pak. Kalau Bapak Ibu ada rezeki, niat, daftar. Umurnya nggak nyampe, Anda dicatat hajinya oleh Allah. Sudah berhaji. Ya. Karena dalam Islam itu sederhana. Kalau kita berniat kebaikan, lalu kita tidak bisa mewujudkannya, tetap dicatat sebagai kebaikan. Kalau tidak mewujudkannya itu di luar kemampuan kita. Ibu niat datang ke pengajian ke sini. Dari kemarin teh sudah siap-siap. Bahkan tadi malam udah ngistrika. Udah ngistrika. Ya. Jam 3 udah masak. Ya. Jam 4 pagi udah jemur-jemur pakaian sampai dianggap hantu ku tetangga. Berarti nawaitu ibu untuk datang ke sini sudah mateng, mapan. Udah mau pergi teh, datanglah mertua 3 Garut. Datang mertua 3 Garut. Asa tesopan mertua datang 3 Garut ku ibu ditinggalkan. Akhirnya ibu WA ke temen. Aduh, aku kayaknya gak bisa pergi. Mertua aku datang. Dengar sayang, ibu pahala datangnya sudah tercatat. Beda lagi kalau ibu gak datang teh aya nu ngajak ngabubur. Ya, segala persiapan pas pergi teh, Neng kamana mau ngaji, cek saya mau mending ngabubur yuk. Terjadilah kalah ka ngabubur. Tak eta mah beda lagi kasusnya. Ada orang yang sudah berniat haji, bayar ONH, Allah memanggilnya. Ya sudah, di luar kemampuan. Atau ada juga yang karena uzur syar'i, sakit, yang tidak memungkinkan bisa pergi. Nggak usah sedih. Anda dicatat pahala hajinya. Gitu ya. Karena begitu saya bilang haji reguler nunggu 26,
sepertinya ada di antara Anda yang langsung putus asa. Karena umur Anda kan enak 60 tilu, ya kan? Alhamdulillah uang ada, ya kan gitu. Juga nama mal kaburu. Kalau menurut Anda nggak keburu, sok bisa umroh gitu. Ya, pokoknya lakukan segala sesuatu. Jadi intinya adalah terima kasih atas doa-doanya. Saya diberi kemudahan, kelancaran, dan semoga kemakmuran. Ya paling berat badan agak naik dikit. Saking nyamannya di sana. Kan hari di Indonesia mah ningali Anda sok rudet jadi turun berat badan. Hari di sana mah ya ke hotel, ke haram, tawa, ke hotel, ya. Di Madinah ke hotel, ke Nabawi, ya kan gitu. Di Nabawi tenang, di Masjidil Haram tenang. Hari ini ngali Anda lebih tenang lagi. Ibu, hari ini kita akan bahas tentang apa? Hijrah dari tren ke tauhid. Oke. Hijrah itu secara bahasa. Al-hijratu maknahu at-tarku. Hijrah itu artinya meninggalkan tempat. Ini secara bahasa. Meninggalkan untuk yang lebih bagus. Itu namanya hijrah. Meninggalkan tempat untuk mencari tempat yang lebih bagus. Itu namanya apa? Secara bahasa. Ibu duduk di belakang. Aduh, meninggal jelas gini ya. Nah, pindah ke depan. Itu hijrah. Karena mencari posisi yang lebih baik. Ayah bapak-bapak duduk di depan. Asa tunduhnya. Pindah ke belakang. Nyender gitu. Nah itu bukan hijrah. Jadi tak semua pindah itu hijrah. Paham? Tak semua pindah itu hijrah. Dikatakan hijrah kalau pindah mencari yang lebih baik. Gitu. Saya ketemu jamaah. Pak, kenalkan ini suami saya. Seingat saya suaminya bukan ini. Seingat saya, karena suami yang dulu mah agak kurus. Suami sekarang agak berisi dan berjenggot. Yang dulu mah agak kurus. Pak, ini suami saya. Oh ya bapak. Dasar si ibu nasokere. Abdi hijrah. Dari suami yang kurus ke suami yang agak berisi. Ya, ternyata bukan berisi badannya, uang lagi lebih berisi. Dan kelakuannya lagi lebih soleh. Jadi kalau ibu meninggalkan suami lama yang tidak soleh, mencari suami baru yang soleh, apakah itu disebut hijrah? Aku tanya, itu disebut hijrah? Kuma ibu elah teman. Tapi intinya dengar, hijrah mah berpindah untuk menjadi lebih baik. Gitulah. Itu secara bahasa. Ibu, bapak, menurut surat Al-Baqarah 218, surat apa? Ternyata hijrah itu jembatan yang harus kita lewati untuk sampai kepada rahmat Allah. Jadi hijrah itu jembatan. Ya. Jadi hijrah itu bukan tujuan. Hijrah itu bukan tujuan. Hijrah itu jembatan untuk sampai pada rahmat Allah. Ini dijelaskan di Al-Baqarah 218. Innalladzina amanu. Yang bawa Al-Quran tolong dicek betul 218. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang yang beriman. Al-Baqarah 218. Sebentar. Nah iya yang bikin rada berat badan menurun teh.
Al-Baqarah 218. Udah ketemu? Sok. Innalladzina amanu, orang yang beriman, walladzina hajaru, dan berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan bersungguh-sungguh di jalan, mencari jalan keridhaan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan, mencari cinta Allah. Rahmat Allah itu cinta Allah. Jadi Ibu, rahmat itu cinta Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Itu rahmat. Jadi rahmat itu apa? Cinta Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Itu namanya rahmat. Ya. Jadi kalau kita suka bilang, semoga Allah merahmati, maksudnya Allah mencintaimu, dan dengan cinta itulah Allah memaafkanmu. Makanya Bu, orang tua mah cintanya luas. Walaupun anak teh ngomong nyelekit, walaupun anak teh menyakitkan, akhirnya mah dimaafkan. Jadi kalau misalnya ibu sakit ku suaminya, tapi ku ibu dimaafkan. Nah itu namanya ibu mencintai sampai akhirnya memaafkan. Anak gitu ya, ngomong netenya nyelekit banget, tapi ku ibu dimaafkan. Ibu memaafkan karena ada cinta di situ. Karena saking mencintai, ibu memaafkan. Nah itu Allah cinta sama kita sampai dosa-dosa kita itu dimaafkan. Nah, jadi kalau kita ingin mencapai puncak rahmat Allah, apa rahmat Allah? Cinta yang menyebabkan dosa kita Nah, jembatannya itu kamu berhijrah. Artinya kamu tinggalkan hal-hal yang tidak disukai Allah. Makanya saya sebut hijrah itu apa? Jembatan. Makanya saya sebut hijrah itu jembatan. Jembatan apa? Kita harus melewati sebuah jembatan untuk dapat cinta Allah. Nah, jembatannya itu hijrah. Orang yang beriman dan berhijrah. Berarti Ibu Bapak, ya, kalau kita lihat, ternyata hijrah itu memiliki 3 lapis. 3 lapisan hijrah. Tidak ada mah kalau disebut lapis teh karena legit atuh. Nah, jadi kalau disebut hijrah itu ada beberapa lapisan. Kabayang, lapis legit. Jadi hijrah itu ada beberapa lapisan. Lapisan yang paling terlihat namanya hijrah hissiyah. 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 Hijrah fisik. Hijrah hissiyah. Fisikiyah. Hissiyah. Saha nu ngomong fisikiyah. Kamu masuk fi karudetun. Saha nu ngomong fisikiyah. H-I-S-S-I-A-H. Hissiyah. Nah, jadi fisikiyah. Naon cenah fisikiyah. Nanya kan kababaturna, naon? Fisikiyah. Anda mah suka mengubah konsep. Kata nu disalahkeun teh saya. Ari Ustad Aam ngajelaskeun naon? Hijrah fisikiyah. Hah? Fisikiyah? Orang yang ngerti bahasa Arab mah, nanya Ustad macam apa fisikiyah? Padahal nu salah Anda. Hijrah apa? Hissiyah. Hijrah yang bersifat fisik. Nah, Ibu Bapak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu melakukan hijrah hissiyah, fisik. Nabi pernah melakukan hijrah fisik. Paling tidak sejarah mencatat 3 kali hijrah fisik, 3 kali hijrah hissiyah. Pertama,
tahun 615 Masehi. Alias 5 tahun dari kenabian Rasul. Tahun berapa? 615 Masehi. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Utsman bin Affan hijrah. Mengizinkan dalam arti mencari orientasi. Karena di Makkah itu Nabi dan para sahabat diintimidasi, ada yang dibunuh, ya, ada yang disiksa, pokoknya mah habis-habisan. Akhirnya ada ide, bagaimana kalau kita pindah, jangan di Mekah, fisik pindah. Lalu dijajagilah oleh Utsman bin Affan jadi untuk rombongan pertama 15 orang, 4 perempuan, 11 laki-laki hijrah ke Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia, ya, di Afrika Timur. Bapak Ibu, berapa jarak dari Mekah ke Ethiopia? Jangan bilang, aku belum mengukurnya. Itu kurang lebih 1.500 km. Dan harus menyeberangi Lautan Merah. Kebayang tuh perjuangannya. Dengar Pak, ini abad ke-7. Apakah abad ke-7 sudah ada perahu? Sudah. Sudah dengan sangat sederhana. Kebayang nggak dari Mekah, jalan menelusuri sampai ke daerah Jeddah, Laut Merah, naik kapal laut, nyebrang ke Afrika. Sampailah ke Ethiopia. Butuh waktu antara 3 minggu sampai 1 bulan. Menyeberangi lautan. Menyeberangi lautannya sekitar 4 hari, 4 malam. Abad ke-7. 15 sahabat datang ke Ethiopia. Saat itu rajanya bernama Raja Najasyi. Rombongan pertama, ya, 15 orang. Lalu menyusullah rombongan kedua, 80 orang. Ya, jadi rombongan pertama, rombongan kedua. Kebayang sama Anda, perjuangannya luar biasa. 1.500 kilometer pada zaman itu harus menyeberangi laut. Ibu yang rumahnya di ujung Berung, Cicahem, Cimahi, Cicadas, ya, Cileunyi, Garut. Maaf, tak bermaksud merendahkan. Nggak ada apa-apanya dibanding dengan 1.500 kilometer pada zaman itu. Nggak ada pesawat, nggak ada mobil, hanya unta dan kuda. Itu pun orang kaya yang punya unta. Anda bayangkan nyebrang lautannya 4 hari 4 malam dengan kapal yang seadanya pada waktu itu, benar-benar mengandalkan kekuatan angin. Angin belum ada itu yang namanya kapal pakai mesin, nggak ada. Jadi hanya mengandalkan layar perahu, angin digerakkan gitu. Kebayang nggak Pak? Perjuangannya kayak begitu. Itu kapan? 615 Masehi. 5 kenabian. Itu hijrah. Lalu setelah itu oleh Nabi dianalisa. Ternyata sulit. Kemudian menjadi tempat hijrah. Dianalisa sulit. Tidak dilanjutkan.
Nyata dakwah Nabi itu bukan berarti ujug-ujug berhasil, Pak. Coba orientasi, wah berat. Akhirnya 5 tahun kemudian, 620 Masehi, pada tahun itu 10 tahun kenabian, Abu Thalib wafat, Bunda Khadijah juga wafat. Itu membuat orang-orang kafir Quraisy semakin ganas mengintimidasi Nabi. Kenapa? Karena bempernya Abu Thalib. Jangan salah loh, Abu Thalib itu tidak masuk Islam. Tapi beliau mengatakan, siapa yang mengganggu keponakanku Muhammad, lewati dulu mayat aku. Jadi Abu Thalib menjadi penolong Nabi Muhammad bukan karena dia beriman kepada Islam, tetapi ini keponakan saya yang saya cintai. Karena budaya di sana yang namanya menjaga keluarga itu menjadi pahlawan. Kebayang tuh, penduduk Mekah yang menentang Islam tuh begitu banyaknya, pengen mengintimidasi Nabi, tapi masih segan. Karena Abu Thalib ini orang ya, tokoh yang berwibawa. Tokoh berwibawa. Nggak banyak yang berani sama dia. Abu Lahab, Abu Jahal juga tidak berani. Tokoh hebat. Dan Abu Thalib mengatakan, siapa yang ganggu keponakanku, lewati dulu mayat saya. Makanya ketika Abu Thalib itu menghadapi syakaratul maut, Nabi meneteskan air mata. Ya ammi qul la ilaha, wahai pamanku, ucapkan kalimah tauhid, biar aku jadi saksi di akhirat nanti. Apa kata pamannya? Muhammad, anakku, aku tahu ajaran agamamu itu benar. Terus kalau aku masuk Islam, apa yang akan diomongkan oleh orang-orang terhadap aku kalau udah mati? Jadi tetap beliau ini tidak mau masuk Islam karena merasa nanti nama baiknya hancur. Nah itulah Bu, hidayah itu mahalnya luar biasa. Ya. Tapi jangan salah Pak, begitu Abu Thalib meninggal, lalu istri tercintanya juga yang sangat mendukung dakwah Nabi meninggal. Itu tahun ke-10 kenabian, alias tahun 620. Nabi sangat berat sekali menghadapi hal itu. Lalu dianalisa lah, nampaknya kita perlu pindah ke satu tempat namanya Taif. Maka Nabi mencoba hijrah ke Taif. Itu mah dekat, cuma sekitar 70 km. Hari yang ke Habasyah mah berapa? 1.500. Sebenarnya sih ke Habasyah teh mau diambil tarik lurus 800 kilo. Tapi kan ya bulak, belok, naik ke laut, jadi 1.500. Tapi kalau diambil garis lurus, nah gitu. Jika ibu di soreang, kalau diambil garis lurus mah deket. Tapi kan ibu kakopo, kemana gitu kan. Ya kan? Cimahi kalau diambil garis lurus mah deket. Tapi kan ibu kudu Ciberem, belok kali semua gitu. Ya kan? Sekarang ke Habasyah itu kalau diambil garis lurus 800 kilo. Tapi karena mengikuti jalur perjalanan 1.500. Tapi menjadi sangat kecil ke Taif itu. Karena hanya 70 km. Tapi walaupun 70 km, karena pakai unta, butuh waktu 2 hari 2 malam. Kalau kita ke Taif sekarang 1,5 jam. Pak, kalau umrohnya kita ke Taif karena bus 2 jam lah. Itu teh kalau jalannya santai gitu. 2 jam, 1,5 jam. Hari dulu Nabi ke Taif teh hijrah, mencari perlindungan. Begitu nyampe di Taif, dilempari batu, ditolak, bahkan diteriaki, Majnun, Majnun. Majnun itu gila, ada orang gila. Makanya jangan ngasih anak Laila Majnun. Laila Majnun teh Laila gelo.
Sahabu putra ibu, Laila Majnun. Majnun teh gelo. Tak semua bahasa Arab itu bagus, awas. Gitu. Kabayang tuh, Nabi setelah 2 hari 2 malam, ibu bapak, Taif itu persoalannya terjal naik gunung, karena dia dataran tinggi. Makanya kalau bapak ibu yang sudah ke Taif, di Taif itu, makanya kalau di bulan Januari, Desember, kalau ke Taif saya suka bilang, bapak ibu bawa jaket ya. Karena dingin, lebih dingin dari Mekah kalau di musim dingin. Memang terjal pak. Nah, ya ayeuna enak atuh dah, sekarang udah jalan aspal. Udah 2 hari 2 malam, bahkan ada riwayat yang mengatakan 3 hari. Nyampe di sana kabayang tuh, dilempari. Sampai dari sekian lemparan ada yang cus kena ke pelipis Nabi, berdarah-darah Nabi. Lalu Nabi bersender di salah satu perkebunan anggur sambil bersiap. Malaikat mengatakan, Muhammad, berdoalah kamu. Sekiranya kamu berdoa, kampung ini kamu minta dibalikkan, jadi dibalikan gitu, diazab, pasti dikabulkan. Nabi ngangkat tangan, ya Allah, ampuni mereka, sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti. Lahirkan dari mereka generasi soleh. Mun saya ya Allah, pejetkan lancana, hancurkan, porak-porandakan ya Allah, pejet sepejet-pejetnya ya Allah. Gitu. Nabi Muhammad, ya Allah, itu bari darah teh bercucuran, ampuni mereka. Wah, ibu. Mata ibu, saya tidak berharap. Ini mah kalau ibu lagi disakiti sama suami, ya Allah, solehkan suamiku ya Allah, kembalikan hatinya dalam keluargaku ya Allah, jadikan dia ahli surga ya Allah. Kalau ibu lagi disakiti oleh suami, ibu mah enggak, ya Allah, hancurkan seancur-ancurnya ya Allah. Allahumma setruk, Allahumma setruk. Bapak Ibu, ya. Jadi itu saya lagi cerita hijrah fisik. Pertama ke Habasyah, ya. Yang kedua ke Taif. Nah, kalau Taif mah Nabi ikut. Kalau ke Habasyah, Nabi ngutus dulu Utsman bin Affan, ya. Lalu Utsman dengan 2 rombongan pulang melaporkan, begini ya Rasulullah, bla 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 bla. Kata Nabi, sudah, kita nggak bisa melanjutkan. Ke Taif, langsung Nabi yang mimpin, dilempari batu. Apa yang terjadi? Nabi pulang lagi. Ya, 2 tahun kemudian, ya, tahun 622 Masehi, baru Nabi hijrah ke Madinah. Jadi 615 hijrah ke Habasyah, 620 ke Taif, 622 ke Madinah. Nah, inilah hijrah yang alhamdulillah menghasilkan suatu kemajuan yang luar biasa. Sehingga karena hijrah ke Madinah ini merupakan titik tolak terbangunnya peradaban Islam, maka Umar bin Khattab menetapkan penanggalan Islam itu dari hijrah Nabi Makkah ke Madinah. Makanya sekarang 1448 hijrah, maksudnya dihitung dari hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Nah, hijrah dari Makkah ke Madinah itu jaraknya 450 km, menghabiskan waktu sekitar 1 minggu. Tapi kenapa ada yang bilang lebih dari 1 minggu? Iya, karena Nabi bersembunyi juga dulu di Gua Thur 3 malam, baru berangkat. Makanya ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan seminggu. Sebenarnya dua-duanya benar. Kalau dihitung dengan bersembunyi dulu 3 hari di Jabal Thur, maka jadi 10 hari.
Kalau dihitungnya adalah dari Jabal Thur langsung ke Madinah, itu 1 minggu gitu. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu namanya hijrah hissiyah. Hijrah yang bersifat fisik. Ya, hijrah yang bersifat fisik. Nah, sengaja saya ceritakan hal ini supaya secara fisik kita bisa ngukur. Ngaji 10 kilo mah itu nggak ada apa-apanya. Ngaji ke Masjid Arjasari 20 kilo mah nothing gitu ya. Saya dari Bekasi datang ke Masjid Peradaban Arjasari itu 150 nothing. Masalahnya udah pakai mobil segala macam kan gitu. Jadi dengar Pak, kalau saya ceritakan hijrah hissiyah ini Pak, Bu, supaya kita mengatakan nggak ada apa-apa. Ini maaf ya, bukan berarti merendahkan perjuangan Anda. Nih Ustadz yang hina, tidak menghargai. Nih ngomong nothing. Nothing kurang. Bukan, maksudnya biar kita membayangkan perjalanan hissiyah fisik nih yang dahsyat, yang luar biasa. Itu saya bilang tadi, lapisan pertama. Ada 3 lapis hijrah. Atau ulah lapis teh level lah merenanya. Dan Anda mau lapis teh langsung dina buku nanti gambar lapis legit kan gitu. Itu level hissiyah. Yang kedua, hijrah ma'nawiyah. Hijrah apa? Alias hijrah perilaku. Ma'nawiyah. Perilaku. Jadi ini mah sudah ke perilaku. Tadi fisik. Nah, kata Nabi SAW, tidak ada hijrah fisik setelah hijrah Madinah. Jadi maksudnya Nabi cerita ke para sahabat, saudara-saudaraku, setelah di Madinah ini kita sudah membangun masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Nabawi. Kita nggak akan hijrah lagi. Kalau ibu bapak masih mungkin nggak hijrah fisik? Bapak ibu masih mungkin nggak hijrah fisik? Mungkin hijrah fisik, ya kan gitu. Hijrah fisik artinya ibu berada di satu perumahan, tapi masjid nggak ada. Meni asas sararepi kieu teh aya adzan teh aya naon, ibu pindah. Nah, berarti itu tapi ibu personal pribadi pindah. Bapak kerja di satu perusahaan, ieu teh usaha teh meni salat susah, jabat bidang yang dikerjakannya juga syubhat. Bapak cari lagi pekerjaan yang insya Allah ini yakin. Bapak pindah, itu hijrah fisik. Jadi yang dimaksud tidak ada hijrah fisik setelah ini, itu Nabi Muhammad. Kita ini masih bisa nggak hijrah fisik? Masih mungkin, gitu. Ya, masih mungkin. Nah, yang kedua hijrah maknawiyah. Hijrah batin, hijrah perilaku. Contoh, Bapak, lihat Pak sini Pak. Lihat. Bapak yang masih merokok, meninggalkan rokok, itu hijrah apa? Hijrah apa? Maknawiyah, perilaku. Bapak tadinya kayak istri teh sok popolotot. Naon mama? Cicing mama? Ayo mama. Iya mah. Mohon kan sahur ayah terus gitu. Itu apa? Hijrah apa? Dulu mah. Nah, tadi kamu kan itu berubah. Itu hijrah naon? Manawiyah. Ya. Hijrah perilaku. Dulu mah kalau suami ibu nanya, mah, hari kunci mobil teh di mananya? Sugan. Dininya nu nyimpen, didinya nu nyepeng, nanya ke mama. Sugan di mana? Sekarang
Mah, papa teh lupa nyimpan kunci mobil, ku mamah dipilari, dicari. Sok pak ayah mah calik ya. Dilaci, iya ayah. Oh nuhun mah. Anda hijrah apa? Maknawiyah. Gitu. Jadi maknawiyah mah ke perilaku, ya. Suami pulang kantor, mah, sekarang makan apa mah? Ya. Naon we lah, nu penting mah dahar. Makan apa? Juga raja we. Sekarang mah setelah rajin ngaji, perilaku teh berubah. Mah, ada apa? Ini ayah, mamah teh bikin soto nih, nggak tahu ayah suka atau tidak. Terus sama goreng tempe ayah, mudah-mudahan ayah suka, gitu. Jadi beda gitu kan. Ibu gitu ente. Ayah nama bro, ibu tegas hijrah ayah nama, ya kan? Gitu. Suami mau mandi, mah anduk mana, ya kan gitu. Ini jika raja tuh dinalaci. Anduk mana, jika kering we, jika raja kudu dilayani. Pirahane nggak anduk atau ambil kan tahu tempatnya. Bu, sekarang mah sudah hijrah, mah. Ari anduk di mana? Oh ayah mau mandi, antos. Tos dicuci mah antos sok ari ayah. Sok gerak. Sengit kan? Antos. Itu hijrah naon? Maknawiyah. Menurut ibu susah enggak? Tapi bisa. Bisa, ya kan? Bapak mau keluar kota, kata istri teh, ayah mau kemana? Ke Garut, ya. Ayah beli oleh-oleh lah, ya. Dorok-dok sama kue burayot. Dorok-dok sama kue burayot. Dulu bapak kalau gitu kan, oleh-oleh, gawe, oleh-oleh. Doakeun, gawe kalau oleh-oleh. Dulu, Pak. Dulu. Sekarang makan sudah hijrah. Ayah oleh, insya Allah makan. Mama ayah beliin ya. Makasih ayah nyosok doakeun ayah sing salah. Ayah nama gitu bapak. Dulu mah kalau bapak mau olahraga teh, ayah mau kemana? Tong tatanya. Kumpulin ya. Salah kita. Tatanya we. Dulu. Sekarang mah ayah mau kemana? Ayah mau olahraga, mau ikut. Olahraga apa ayah? Jalan kaki, sok mama ikut ame sehat. Yuk bareng jeung ayah. Sekarang mah. Dulu mah mama ikut ngilu kaditu ka dieu. Rudet ah. Kata kudu ditungtun deh. Hijrah apa bu ini? Maknawiyah. Itu maknawiyah itu jangan dianggap sepele loh. Jadi maknawiyah itu hijrah yang bersifat perilaku. Nih teman-teman yang pulang haji, Anda kudu hijrah perilaku. Iya kudu hijrah. Masa pulang haji terobah? Anda tadinya teh pelit, ya. Kata keponakan teh, si uanya udah haji mah jadi bagus ya. Kau orangnya mere duit kan baheula matara. Mere 100.000. Alhamdulillahnya si Uwa udah hijrah, udah haji teh, dia teh naon cik ceramah Ustaz Ama. Hijrah maknawiyah.
Itu hijrah maknawiyah. Yang ketiga, hijrah qalbiyah. Qalbiyah. Ya. Hijrah qalbiyah. Nah, hijrah qalbiyah itu hati yang semakin bersih. Hati yang semakin ikhlas. Hati yang semakin lurus. Nah, ini mah di dalam diri kita. Coba Anda perhatikan. Kalau hijrah maknawiyah kelihatan nggak? Iya, perilaku tadi kan, perilaku. Kalau qalbiyah mah nggak kelihatan. Contoh, ibu jadi makin ikhlas. Suami bilang makasih, ibu seneng. Suami tidak bilang makasih, ya nggak apa-apa. Kan aku amanah sebagai istri. Anda teh selalu tulus hati. Ibu ngebantu orang, dia bilang, teteh makasih ya. Ya alhamdulillah. Dia tidak bilang makasih. Ya tenanawan. Kan dulu waktu belum hijrah. Nuhun gitu. Itu bisa ngomong nuhun. Kan gitu. Apa susahnya sih ngomong nuhun? Datu kudu meuli atuh nuhun mah. Ku orang ditulungannya itu bilang nuhun. Komo jazakumullah. Nah Bu, Pak, hijrah qalbiyah mah orang tuh jadi lebih tulus, Pak. Lebih ikhlas. Kita tidak cari popularitas. Kita istilahnya gimana ya? Aya nu muji sebagai manusia senang ya boleh. Tidak dipuji juga ya nggak masalah. Itu kalau udah hijrah qalbiyah mah ke orang teh selalu mengedoakan kebaikan. Orang lain senang, bahagia. Itu Ibu Tuti nggak ikut pengajian. Kenapa? Itu putrana di wisuda. Ibu teh senang. Alhamdulillah putrana di wisuda. Ibu senang. Tak Ibu Tuti yang mau wisuda anaknya nggak tahu kalau ibu teh ikut senang dengan kebahagiaan dia. Bahkan hati ibu mengatakan, ya Allah mudah-mudahan ilmunya berkah, sing enggal damai. Teh Anda teh hati teh menjerit ngadoakeun anaknya Ibu Tuti. Berarti itu hijrah qalbiyah. Dulu mah waktu belum pernah ngaji, tara ngaji, kita Bu Tuti cenah wisuda anak. Nu mana? Anak nu panggedena. Geus wisuda, padahal budak teh bodoh teh. Ikan aku guru SMA na. Kan hampir teh naik. Manya geus wisuda deui. Aneh, aku mah teu ngarti. Nah, Ibu yang saya contohkan itu relate nggak dengan kehidupan? Nah, ya kan? Asing dia mah. Qalbiyah nu kudu dibenerin. Jadi ternyata saya tadi katakan surat Al-Baqarah 218 mengatakan innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang yang beriman dan berhijrah. Ingat, hijrah itu jembatan kita menuju rahmat Allah. Hijrah fisik, ya. Hijrah perilaku dan hijrah qalbi. Itu jangan dianggap sepele. Harus dilatih. Nah, Ibu Bapak, ya. Nah, ini ada hasilnya yang ini dari beberapa jurnal tadi saya riset menunjukkan sekarang ini hijrah karena ada yang disebut dengan hijrah karena estetika. Kamu hijrah karena estetika. Kamu dihijab, kurang dicoba jadi bugis. Jadi kan, akhirnya dia berhijab. Jadi berhijabnya itu karena estetika, keindahan. Jadi sekarang ini ada hijrah yang harus dievaluasi. Hijrah yang harus dikritisi. Nah, ini yang saya bilang. Hijrah dari tren ke tahun
teh nyobaan. Keponakanku, pek teh orang pada jadi dia hijrah itu karena dibilang cantik. Teteh, hijabna meni syar'i, ameh genut orang teka tingali. Kan mun badan orang gede, pakai baju syar'i itu hijrah karena estetik. Ya. Nah, ini beda. Yang lepek deh. Jadi karena rambut lepek dan rontok geus kitu teh mulai barodah saya teh. Jadi Anda berhijab karena rambut rontok lepek lalu sudah mulai berubah. Akhirnya Anda berhijab. Anda hijrah di mata orang tapi estetis. Nah, ini yang saya bilang hijrah dari tren ke tauhid. Yang awalnya tren sok benerin. Memang dulu Anda berhijab tuh karena kelihatan lebih cantik. Sok ayeuna mah kieu. Walaupun aku tidak cantik berhijab, aku tetap berhijab. Ya. Nah, jadi benerin niat nih, teteh-teteh. Bapak, kunaon jadi berjenggot? Iya, ame katingali soleh atuh ari kamu. Berarti hijrahnya estetis. Da berjenggot ya sunnah. Sunnah. Ari Pak Aang teu keluar. Ibu sayang, jangan memaksa saya. Kudu napelkeun jenggot tilu. Jangan. Nah, jadi sebenarnya diakui, Bu, berjenggot itu sunnah. Nabi itu berjenggot dan kumisnya dibersihkan. Saya mengikutin satu kumis. Kumis bersih saya. Ngikutin sunnah Nabi. Ngan iya. Ditunggu-tunggu teh keluar wae ya. Diusapanku jam-jam gitu keluar atuh kumaha. Tong yang serikeun biasa wae. Hijrah lah tong ngahina batur. Nah, jadi sebenarnya betul Pak, berjenggot itu sunnah. Tapi kalau Anda bilang, Ari Pak Aang, saya speechless menjelaskannya. Nah, jadi jangan sampai hijrah karena estetis. Dua, ya saya lagi cerita hijrah yang harus diwaspadai. Maksudnya, coba pindah hijrahnya. Ini hijrah yang tren, yaitu hijrah karena Yang kedua, hijrah karena viralitas. Viral. Linpirang, viral. Pirang, viralitas. Jadi hijrah itu biar viral. Karena misalnya Anda itu seorang public figure, Anda punya IG, terus juga follower Anda banyak, maka supaya engagementnya tinggi, viral, maka Anda melakukan satu amalan-amalan yang membuat Anda makin viral. Ujug-ujug Anda tadi dicadar. Dicadar tapi gutak-gitek. Apa kabar ini? Kebayang tuh, ongko dicadar. Baju syar'i, gutak-gitek. Jangan ngomong siapa tuh cicing. Pokoknya ayah syar'i kan? Sadar. Bajunya syar'i, tapi gigi teka.
Gimana? Waktu ditegur, kenapa teteh Anda bercadar tapi bajunya syar'i, tapi merupakan gerakan yang erotis? Apa katanya? Untuk menunjukkan bahwa cadar dan baju syar'i tidak mengungkung kebebasan. Jawabnya gitu, supaya orang tahu bahwa cadar dan baju syar'i tidak mengungkung kebebasan. Berarti dia berhijab dan bersyar'i itu, bercadar itu emang biar viral. Itu namanya hijrah viralitas. Itu teh aya cece, aya nanti gitu teh. Makanya saya lagi mengidentifikasi itu teh, saya tidak ngasal. Saya baca beberapa jurnal, Pak, jurnal ilmiah. Saya bikin poin-poin. Oh iya, ada yang disebut dengan hijrah viralitas, hijrah estetika, gitu. Anda tahu nggak? Ada juga orang yang umroh itu biar viral. Viral. Mata di sana telin ibadah. Gawe teh bukan bawa tim foto, bawa tim kameramen, terus apa? Di halaman masjid tuh jalan anu gutak gitu gutak, jadi seperti di catwalk. Ih cece, Bapak, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu ada tim, jadi dia tuh jalan di halaman masjid, jalan gitu bareng. Kita ninggalin teh. Ya atuh dulu begini. Bawa tas gini. Jadi umroh teh ame viral bahwa dia bisa bergaya di halaman Masjidil Haram. Bisa bergaya di halaman Masjid Nabawi. Itu hijrah viralitas. Ya biar viral, viral. Kan gitu. Nah, gini, Pak Amsu Udon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jurnal yang saya baca. Jurnal ilmiah, Pak. Tapi kan munku saya dibacakan jurnalnya, ngapain juga dah, ini bukan forum ilmiah. Ya mah tausiah. Nasihat. Itu teh hasil riset para ilmuwan. Dan saya ngambilnya juga tidak abal-abal. Minimal dari Sinta 2, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 1, Sinta 2. Gitu. Q1, Q2. Gitu. Tapi kan ku saya di resume supaya dicerna. Jadi ada hijrah viralitas, ada hijrah estetika, 3 hijrah komunitas. Hijrah karena komunitas. Jadi orang itu berhijrah, berubah ya karena teman-teman. Ya, teman-teman. Kalau itu sebagai trigger sebenarnya nggak masalah. Contoh, ya, kenapa kamu rajin ke pengajian? Dulu kan teman-temanku nggak pernah ke pengajian. Sekarang insaf hiji-hiji. Ani, Wiwi, Tita, si Rita dulu kan bermasalah pisan. Akhirnya geus rajin ngaji. Ya, Kokom, Lilis, Yuyun, Tita, Teti, wah itu teh ayeuna teh jadi udah pada insaf, udah pada hijrah. Aku kan nggak ada teman, ya udah aku hijrah. Nah, jadi itu namanya hijrah karena komunitas, ya. Jadi gini Bu, sebenarnya saya ingin cerita digeser gitu. Digeser tuh gini, oke, saya dulu hijrah karena komunitas. Oke, saya hijrah karena viralitas. Oke, saya hijrah karena estetika. Makanya judulnya pindah dari tren ke tauhid. Benerin bahwa estetika itu bukan menjadi landasan hijrah.
Tapi hijrah itu karena Allah dan Rasulnya. Mencari ridho Allah. Saya hijrah betul dulu karena ingin viral. Tapi kan sekarang udah tahu ilmunya. Sekiranya saya tidak viral, saya tetap berhijrah. Itu yang saya maksudkan. Jadi bukan berarti ini dianggap sia-sia, tidak. Saya makanya memberi tema hijrah dari tren ke tauhid. Jadi mungkin awalnya tren, tapi coba geser hijrahnya menjadi ke tauhid. Jadi ada hijrah karena komunitas, hijrah karena viralitas, hijrah karena tika. Nah, ada juga dari hasil yang saya baca dari jurnal itu, hijrah karena calon pasangan. Iya, jadi gini. Aku sih sebenarnya malas juga harus datang ke pengajian. Tapi kan si babe aku. Emang geles sih, tapi dah kumaha tuh dah. Itu penelitiannya tuh kualitatif. Jadi kualitatifnya kan wawancara, dikutip tah. Babe aku minta supaya aku aktif di majelis taklim. Sebenarnya gue itu ya, bukan gue banget gitu ke majelis taklim. Bukan gue banget ya aku ke, tapi kan babe aku. Ibu tidak sedikit orang hijrah itu karena pertimbangan calon. Sebenarnya hijrah karena pertimbangan perintah suami, ibadah ibu. Mama, masih ingin jadi istri ayah? Iya atau ngaji? Ibu kapaksa ngaji. Kunaon? Ek dicerai ku salaki mun teu ngaji. Bu, ibu tadina kapaksa. Tapi karena ibu tuh taat ke suami, jadi ibadah, kapaksa juga. Dengar ibu sayang, suatu yang terpaksa, kalau itu dalam ranah ibadah, itu jadi ibadah. Ya, Bapak, kata istri teh, pokoknya mama akan tetap jadi istri ayah, asal ayah berhenti merokok. Begitu ayah tetap merokok, pilih. Mama ganti. Mama ganti yang merokok? Atau bagaimana? Jadi kita merokok berdua, gimana? Bapak akhirnya takut istrinya jadi perok. Oke, ayah berhenti. Awas. Ayah ngarokok hiji, mamah tilu. Ayah ngarokok dua, mamah genep. Akhirnya suami teh takut istrinya jadi perokok berat. Berhenti dia. Itu kapaksa, Pak. Tapi itu jadi ibadah. Gitu. Nah, jadi ternyata dari beberapa jurnal yang saya baca, ada yang hijrah karena estetis, hijrah karena viralitas, hijrah karena komunitas, hijrah karena calon pasangan. Ya, ada satu lagi ditemukan, hijrah tanpa ilmu. Hijrah tanpa ilmu. Konon kamu hijrah. Tuh enggak ya aku ge kieu da. Jadi hijrahnya itu tanpa ilmu Ya tanpa ilmu. Itu terdeteksi dalam jurnal yang saya baca, itu ada orang yang hijrah, dia juga nggak ngerti kenapa aku hijrah. Anda hijrah kenapa? Kenapa ya? Nah ini mah ada pertimbangan apa? Nggak ada. Ya kenapa? Ya nggak tahu. Berarti dia hijrah tanpa ilmu. Bu, kan namanya ari penelitian memotret. Salah satunya adalah mencoba memotret dari mulai yang ekstrim jelas sampai nu ekstrim terjelas. Ibu, kenapa ibu rajin ke pengajian? Nggak tahu ya. Ya ini ada alasan apa? Karena teman? Enggak juga. Karena ibu ingin viral? Enggak juga. Jadi kenapa? Ya nggak tahu.
Dia hijrah tanpa ilmu. Ya. Nah, apapun itu, apakah kita hijrah tanpa ilmu, hijrah karena viralitas, karena estetika, karena komunitas, bahkan karena pacar, geser. Hijrahnya ke tauhid. Hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada satu keterangan dari Umar bin Khattab, kita harus selalu melakukan evaluasi terhadap hijrah kita. Hasibu anfusakum. Hisab kita ini hijrah berubah karena apa? Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu datang ke pengajian ini dihisab karena apa? Bisi karena babaturan, karena teman. Kenapa Ibu ke KI, ke MPI? Kalau aku nggak ikut, di out dari grup. Nah, sekarang mah benerin. Ya Ibu bener. Kunaon Ibu ikut ke MPI? Di out siatina grup teh. Di delete siatina grup teh urang. Daripada aku tidak punya teman, ya sudah aku datang ke MPI. Nah sekarang mah benerin. Ibu kenapa datang ke PI? Ke Percikan Iman, ke MPI? Mencari ridho Allah. Kumaha kalau teman-teman Ibu tidak ada? Ya nggak apa-apa. Yang aku carikan ridho Allah, bukan Anitita Wiwi Kokom Yuyun. Bukan. Itu mah sekedar teman. Aku mah datang karena Allah. Kokom ada, alhamdulillah. Yuyun ada, alhamdulillah. Tita, Teti, Tuti, Araya, alhamdulillah. Andaikan mereka nggak ada, nggak masalah aku mah. Nah, berarti itu sudah ke tauhid. Gitu. Sudah ke tauhid. Ya. Teteh, kenapa berhijab? Ya, saya ingin menjadi lebih baik. Saya ingin menjadi lebih soleh. Saya belum sempurna, tapi ya bertahap atau pelan-pelan biar jadi soleh. Gimana kalau teteh nanti tidak punya teman? Ya nggak apa-apa. Teman saya Allah Subhanahu wa taala. Emang geles sih, tapi maksudnya geles teh iya tehnya asa lebay gitu. Jadi kamu nggak punya teman? Teman saya Allah Subhanahu wa taala. Emang berat sih, tapi ya nggak masalah lah. Ya kan? Nggak masalah lah. Nah, jadi kalau kita sudah tidak ada pertimbangan-pertimbangan duniawi, itu tauhid. Saya datang, ada teman hayu, nggak apa-apa. Saya datang, dipuji sama mertua, ya seneng lah. Saya jadi mantu yang disukai mertua. Tapi malah saya dibenci, ya nggak apa-apa, gitu ya. Ada teman bilang kamu ngaji, bari perbuatan nggak berubah. Nggak apa-apa, aku cuma dalam hati bilang aku suka ngaji saja nggak berubah, gimana nggak ngaji aku. Nah terus jadi pikirannya fokus gitu ya kan. Makanya kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah jadi Bu, saya tadi lagi cerita apa, karena itu setelah kita tahu ada hijrah-hijrah yang sebenarnya bukan jelek, tapi kita kudu ngelurusin, ngebenerin. Hijrah dari tren ke tauhid. Maksudnya, kalau yang kemarin-kemarin ada hijrah-hijrah kita yang masih karena pertimbangan viral, estetis, komunitas, ya, bahkan karena pasangan, bahkan yang paling parah tanpa ilmu. Oke, sekarang pindahkan menjadi hijrah yang karena Allah. Nah, di antaranya adalah lakukan muhasabah, lakukan introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum. Kata Umar bin Khattab, hisab, audit apa yang kamu lakukan, timbang-timbang amalmu sebelum amalmu ditimbang. Audit amalmu sebelum nanti diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasakan kita ini melakukan audit internal.
untuk setiap amalan yang kita lakukan. Ini hijrah sekarang, hijrah ke tauhid. Contoh, aku tahajud. Kenapa aku tahajud? Ya, aku ingin dapat cinta Allah. Benar tah? Kenapa aku tahajud? Loba kabutuh. Loba kabutuh, ya teh. Budak bermasalah, suami teu soleh-soleh, ekonomi runtuh. Bu, katakan, saya ingin dekat sama Allah. Semoga dengan begitu anak-anak saya soleh, suami soleh, ekonomi membaik. Intinya mah saya ingin dekat sama Allah. Dengan dekat sama Allah, semoga Allah menolong saya. Itu yang disebut dengan dibenerin, ya, gitu. Kenapa saya datang ke majelis taklim? Saya ingin dapat rahmat dan cinta Allah. Setiap langkah jadi penggugur dosa saya, setiap langkah jadi pengangkat derajat saya. Nah, itu jadi dihisab gitu ya, dihisab bahwa ternyata setelah MPI ngabaso itu di luar niat. Tapi jangan niat utama. Ya. Kunaon kamu ikut MPI ngabaso. Berarti niat utamana ngabaso. MPI mah sampingan. Tapi kalau gini, kenapa kamu ke MPI? Aku teh inget hadis nabinya. Aku teu maca hadisnya tapi sering dibacakan. Setiap langkah pengangkat derajat. Setiap langkah penggugur dosa. Duduknya itu mengundang hadirnya malaikat rahmat. Aku mah itu aja yang dicari. Nah, setelah ngaos, ngabaso, ngupat tahu, bahkan dijama ngupat tahu dan baso, dah sebelahan. Itu mah di luar niat utama. Itu mah di luar niat utama. Gitu ya. Jadi ternyata kita ini kudu mengaudit. Saya datang ke sini ngapain ya? Oh ya, saya datang ke majelis ilmu. Majelis yang diberkahi. Saya sharing dengan saudara-saudara saya tercinta yang bersih hati. Semoga ini menjadi bagian dari dekatnya saya dengan Allah dan berkahnya umur saya. Saya teh naonnya. Gitu. Ibu datang ke pengajian, kenapa? Urang mah hayang difoto jeung ustadna. Nah. Hayang berfoto dengan ustad. Begitu si ustadna teh bisa difoto, gatot aku ngaji. Kenapa? Gagal total. Orang kan jauh-jauh di Tasik, hayang ngaji, difoto jeung ustadna, si ustadna teh legeg langsung kana mobil. Assalamualaikum, geuleuh kan? Benerin ya. Saya jauh dari Tasik, datang ke majelis ilmu. Jadi yang saya sebut di sini, hasibu anfusakum tuh biasakan sekarang mah diaudit dulu. Saya ini kenapa? Gitu. Kenapa? Kalau ternyata ada bengkok-bengkok, ya Allah, saya luruskan niat saya datang ke majelis ilmu karena ingin berkah darimu. Ya Allah, catat setiap langkah saya itu berkah ya Allah. Gitu. Bisi misal ada masih ada niat-niat yang bulak-belok, lurusin. Ya. Makanya niat itu tempatnya di hati. Tapi boleh kita tegaskan untuk menguatkan. Ya. Saya duha itu karena apa ya? Itu jelas ya. Ya Allah, catatlah di sisimu saya duha karena ingin dapat cintamu ya Allah. Catat ini sebagai amal soleh di sisimu bahwa saya sholat duha karenamu ya Allah. Sampai Anda kudu ngucapin gitu. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi jangan ditulis di status WA. Ya Allah, saksikan hamba pagi ini duha. Hamba hanya mencari ridhomu ya Allah. Terus gambar genep. Jangan. Ya, udah ditulis di IG. Ya, di foto sajadahnya. Ya Allah, Kau menjadi saksi atas tetesan air mata hamba di hadapanmu. Di waktu pagi yang cerah ini, hamba mendekatkan diri kepadamu.
Nah, geus gitu teh kata teman-teman teh, Masya Allah teteh gelis barokallah barokallah barokallah. Cekana teh, oh my God. Eta kudu dievaluasi. Evaluasi. Jadi sekarang ini bagaimana hijrah dari tren ke tauhid, kuncinya ada pada audit internal. Di audit ini tanya, saya ini kenapa? Gitu. Bisi sayang hijrah kita ini menjadi tidak proporsional. Ya. Nah, ibu bapak, kalau kan gini, hijrah itu menjadi lebih baik kan? Ya nggak? Tadi kita sepakat, hijrah itu berpindah menjadi lebih, berarti kita butuh komitmen. Saya mengatakan ada 3 komitmen yang harus kita tanamkan tiap hari. 3 komitmen yang harus kita tanamkan tiap hari agar kita hijrah kolbiyah dan hijrah hissiyah setiap saat. Ingat tadi hijrah hissiyah perilaku, hijrah kolbiyah hati. Nah, 3 komitmen. 1, ada amalan baru. 1 amalan baru. Nanti saya jelaskan. Yang kedua, 1 maksiat yang ditinggalkan. 3, 1 ilmu yang dipelajari. Nah, dengar ya, komitmennya ada berapa? 3. 1, amalan baru. Ibu bapak saya, coba programkan. Setiap hari kita punya amalan baru. Amalan baru teh bukan berarti Anda bikin amal nu anyar-anyar nu kieu. Hari kamu sholat apa? Teuing lah amalan baru. Bukan. Awas ya, jangan gini. Hari kamu sholat apa? Iya, amalan baru. Naon? Teuing atuh pokoknya amalan baru. Ini amalan baru teh gini, Bu. Dengar ya amalan baru teh. Saya tidak pernah duha, oke? Sekarang mah duha teh jadi amalan baru untuk saya. Paham, Bu? 2 rakaat amalan baru bagi saya. Udah sebulan saya bikin amalan baru lagi. Duha teh bukan 2 rakaat, jadi 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang disebut dengan amalan baru ya. Dengar ya sayang, amalan baru teh lin kamu bikin alalanyar bukan. Sholat ya, ditambah-tambah. Kenapa? Komitmen amalan baru. Bapak biasanya sehari itu nggak pernah baca ayat Quran. Buat 1 amalan baru. Pokoknya ba'da subuh maca Quran minimal 5 ayat. Atau bolehlah Bapak mas 1 ayat. Alif lam mim shadaqallahul azim. Jangan diketawain. Bagi orang yang nggak pernah baca Quran, itu amalan baru bukan? Amal Anda masuk ngahina wae. Masa amalan gitu? Ya biarin. Saya nggak pernah baca Quran ba'da subuh. Saya berkomitmen. Saya kudu hijrah. Bikin 1 amalan baru. Ba'da sholat subuh zikir wirid. Ambil Al-Quran. Alif lam mim shadaqallah. Masalahnya kan besok zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Simpel. Tapi walaupun seayat jadi amalan baru bukan? Iya itu. Ingat loh Bu, kita bicara komitmen. Gitu. Amalan baru. Amalan baru itu bukan berarti tiap hari kudu Anda lakukan. Contoh, saya teh kalau denger temen sakit, itu saya nggak pernah nengok. Saya punya amalan baru. Mun aya babaturan sakit, ku saya ditengok dan diondoakeun. Itu amalan baru. Gitu. Paham Bu? Nah, jadi kita ini kalau ingin hijrah harus punya komitmen. Ada 1 amalan baru. Ini kalau hitungannya amalan baru ini Anda mau bisa tetapkan sehari atau seminggu. Jadi dalam minggu ini aku harus punya amalan baru. Yaitu tahajud. Biasanya kan nggak pernah tahajud. Aku pokoknya minggu ini harus punya 1 amalan baru. Apa?
aku harus bersedekah. Pokoknya bikin aja amalan baru. 2, satu maksiat yang Nah, cok. Maksiat, oh iya, aku teh maksiatnya terlalu semangat kalau lagi ngagosip aku teh. Bahkan aku ini seringkali menginspirasi orang untuk ngagosip. Aku suka bilang gini, guys, ada berita guys. Nah, itu ya. Nah, itu maksiat itu aku tinggalin. Jadi saya biasanya kalau ketemu teh ngobrol, guys, berita naon ya? Biasanya saya gitu. Sekarang saya tuh. Temen aya beritanya. Oh. Jadi ada satu maksiat yang ditinggalkan. Ya. Ini terserah apakah Anda rentangnya mau per hari, mau per minggu, mau per bulan. Tapi percaya ke saya, kalau nanti rentangnya sudah setahun, akan kelihatan perubahan. Paham nggak? Sebut sajalah kita bikin amalan baru per minggu. Meninggalkan maksiat, satu maksiat per minggu. Berarti 1 tahun ada 50, hari 1 tahun itu berapa minggu? 3 hari ya sama 360. Berapa? 50? Nah, jadi gini, kalau saya meninggalkan satu maksiat, seminggu ada satu maksiat yang saya tinggalkan. Kebayang gak sama Anda? Setahun ada 52 maksiat yang saya tinggalkan. Setahun. 2 tahun. 3 tahun. Nah, gitu. Jadi jangan Anda menganggap, satu maksiat? Iya. Satu amal? Iya. Kecil. Tapi kalau dalam rentang 1 tahun, sok. Jadi coba kita punya komitmen. Minggu ini, amal apa ya yang baru ya? Oh iya. Aku mulai dengan baca Quran. So, oh iya, aku mulai dengan majelis taklim. Oh iya, aku mulai dengan silaturahmi. Pokoknya ada amal baru yang kita lakukan dalam rentang tertentu. Dan itu bersifat komitmen. Ingat, komitmen itu artinya jangan sekali udah aja. Kudu dijaga. Nah, terus ada satu ilmu yang dipelajari. Satu ilmu yang dipelajari. Misalnya satu ayat yang Anda pelajari. Satu hadis yang Anda pelajari. Satu tausiah yang Anda ikuti. Minggu ini ikut tausiah siapa ya? Mamah Dede misal. Mamah Dede. Minggu depan ikut tausiah saya siapa ya? Ustadz Adi Hidayat ikut. Minggu depan Ustadz siapa ya? Ustadz Abdul Somad ikuti. Kan Ustadz Aama ayeuna kamu ngikutin. Kumaha sih? Saperudet. Nah, jadi kan yang udah mah geus, mun yang udah jangan dihitung. Kumaha? Jadi kan aku bilang yang amalan baru. Ustadz Aam kan udah, iya mah. Gitu. Nah, jelas Bu. Jadi pokoknya ada amalan baru, ada ilmu baru, maksudnya ilmu ini. Oh ya, aku belum pernah belajar ilmu hadis. Cari nasihat ahli dari ilmu hadis. Atau Anda baca buku tentang hadis. Oh, aku perlu menambah satu ilmu, yaitu ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Itu bukannya ilmu akhirat, termasuk ilmu dunia. Oh, gimana cara bikin bacang? Ilmu baru bikin bacang. Karena Anda mah bikin bacang teh kalahkah bikin ketupat. Ilmu baru kan? Nah, berarti Anda pelajari. Kabayang tuh Bu, kalau dalam 1 minggu Anda punya ilmu baru tentang memasak, kabayang suami ibu akan terheran-heran setelah 1 tahun segala masakan 53 macam masakan ibu kuasai. Lodeh kuasai. Tempe goreng kuasai. Dan ternyata yang paling dikuasai adalah rebus nog. Dikuasai. Nah, jadi maksud saya gini. Kebayang gak satu ilmu Anda berkomitmen dipelajari tapi konsisten. Ibu masak. Ini saya cerita sederhana. Ibu masak. Kan ibu dari nikah sampai sekarang 12 tahun
ceplok nog, ceplok nog, ceplok nog, ya kan? Coba dipelajari, minggu ini bikin ini, minggu ini bikin ini, itu ilmu baru. Kebayang, Anda akan menjadi orang yang setahun kemudian berubah, gitu. Ya, jadi yang dimaksud ilmu itu bukan hanya ilmu agama, ilmu dunia juga begitu. Jadi ada 3 komitmen yang harus kita punya. 1 amalan baru, 1 kemaksiatan yang ditinggalkan, dan 1, nah, terus terakhir ada 3 lingkaran ekosistem yang harus dijaga. 3 lingkaran. 1, keluarga inti. Ibu bapak, jangan melupakan keluarga inti. Itu ekosistem penting, keluarga inti itu. Ibu dengar, bapak dengar saya, Anda jangan soleh sendirian. Ajaklah istri bapak, ajaklah anak bapak. Ibu jangan soleh sendirian. Ajak suami ibu. Kalau di rumah ada adik, ajak adik Anda. Kalau di rumah ada anak, ajak anak Anda. Itu ekosistem pertama, keluarga inti. Yang kedua, teman soleh. Teman, besti. Ingat, itu juga kita harus punya 2-3 teman yang satu frekuensi. Yang Anda perlu. Tentukan, Kokom kah, Yuyun kah, Lela kah, Bapak, apakah Agus kah, Asep kah, Wawan kah? Minimal ayat 3 sobat nu saling mengingatkan. Kokom, Eis, Yuyun, mereka menjadi sobat yang solid. Senin teh, guys, puasa Senin ya. Oke. Nah, enak kan? Jadi, guys, nanti ke pengajiannya. Siap. Jam berapa? Jam segini. Ya. Nah, itu ekosistem tuh. Jadi kebaikan itu butuh ekosistem. Keluarga inti. Minimal kalaupun nggak bisa diajak, minimal dia mensupport. Ibu, suami ibu nggak bisa diajak ke pengajian, minimal mensupport. Ayah, mamah mau ke pengajian, ayah mau ikut, sok. Ku ayah didoakan, mamah salamet. Ku mamah diongkos, ku ayah diongkosan, sok. Itu kan ekosistem, benar gak? Itu keluarga inti, kabayang tuh. Ayah, mamah mau pengajian, cemerut, dia tuh kan gitu. Ngaji wae tuh. Da ustad nage cantan tuh asup surga. Nih ngaji wae kamu. Kan jadi masalah nggak? Maka minimal ekosistem pertama adalah keluarga inti. Kalaupun dia tidak bisa diajak, minimal mendukung. Minimal kondusif. Ibu mah alhamdulillah. Ku suami teh diizinan, diongkosan, didoakeun, ibu mah langsung kieu saha nu ngongkosan. Ini mah. Ya Allah, Anda mahnya aku geus husnudon. Ibu, alhamdulillah ibu mah disupport ku suami teh. Walaupun suami ibu nggak mau pergi, minimal sok mah berangkat. Ya, nih untuk ongkosnya mah, nih untuk sedekahnya mah, nih untuk jalan-jalannya mah. Alhamdulillah. Walaupun dia nggak ikut, minimal dia mensupport. Karena ada juga loh orang yang gini, Ustadz, saya teh pengen kalau lihat di YouTube teh ya orang meni berbondong-bondong, masjidnya meni penuh, ribuan orang datang. Aku tuh pengen Ustadz. Tapi suami aku gak ngizinin. Kata suami teh udah kamu mah di rumah aja. Di YouTube juga sarua. Padahal YouTube beda dong ya. Di YouTube mah kan baju daster. Ya. Bisa ngadapang, bisa gogoleran. Kesini kan gak bisa Anda pakai daster. Gak bisa gogoleran gitu walaupun lega di depan saya. Nah, jadi kalau ada yang bilang sama di YouTube dan datang beda. Datang itu beda. Gitu ya. Dengan di YouTube. Tapi maksudnya gini, kudu bersyukur. Keluarga inti mendukung. Gitu. Bapak kudu bersyukur.
istri bapak mendukung, apalagi kalau bapak kesini teh justru dibawa ku istri. Ya. Hanya abah engkon, iya teh aya istri, bah. Oh mohon. Jadi, terus teman yang satu frekuensi dua kan? Saya lagi cerita ekosistem keluarga inti, dua teman, ibu bapak, ya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jangan disepelekan teman. Teman itu bisa membawa ke surga, tapi juga bisa membawa ke neraka. Maka carilah teman yang sefrekuensi untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, ini kita lagi cerita tentang ekosistem. Nah, yang ketiga adalah komunitas masjid. Apa itu komunitas masjid? Saya yakin semua yang hadir di sini niatnya baik. Jadi ahli masjid mah niatnya baik. Kayak orang umroh, aku mah yakin dah niatnya baik. Orang berhaji, niatnya baik. Orang datang ke masjid, pasti niatnya baik. Ada yang niatnya buruk, eta mah oknum. Niatnya misalnya mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk, yaitu senal. Nah itu makan meninggalkan yang buruk dan mengambil yang baik, itu makan oknum. Tapi rata-rata komunitas masjid, saya nyebutnya komunitas masjid untuk merepresentasikan orang-orang yang berkumpul di satu tempat dengan niat yang bagus. Bapak ibu itu komunitas masjid, saya jamin tidak ada terbersit keburukan pada diri Anda. Maka carilah komunitas-komunitas seperti ini. Ya. Makanya kalau umroh atau haji, saya suka menyarankan, kalau terutama haji kan, haji mah 23 hari kalau haji khusus. Kalau haji reguler 40 hari. Alhamdulillah kami di Percikan Iman, komunitas haji itu saya minta untuk dijaga. Itu namanya komunitas masjid. Masjidnya juga nggak tanggung-tanggung. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kan gitu. Maka Anda kalau ikut haji tapi kemudian setelah berhaji itu entah di mana teman-teman Anda, coba dievaluasi lagi. Bikin komunitas masjid. Maksud komunitas masjid itu bukan berarti Anda kudu berhaji. Cari komunitas yang nawaitunya lurus, nawaitunya benar. Jadi ternyata ada 3 ekosistem yang harus kita bangun. Keluarga inti, teman sefrekuensi, dan keluarga masjid. Keluarga besar yang jumlahnya ratusan sampai ribuan, seperti sekarang ini ribuan nih. Dan semuanya memiliki niat yang mulia. Nah, semoga ibu bapak dengan hal-hal yang tadi kita bicarakan, hijrah ini berpindah dari tren menjadi tauhid. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di Majelis Percikan Iman di Arjasari. Dan Kamis depan di Masjid Kota Baru Parahyangan, ya, untuk Kamis depan insya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.